Dalam banyak hati saya yang dijelaskan para ulama itu semua ayat untuk kami apa dalam banyak hati saya yang para ulama dan menjadi perilaku ini sebagai umul kitab Al-Fatihah. Sampai saking agungnya Fatihah itu mayoritas ulama mengatakan meyakini bahwa la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Salat itu tidak dianggap sah tanpa bacaan Fatihahnya. Dan kata hadis sing nerangaken kanjeng Nabi dawuh sahabat ala adluka bikan fil Quran atau bi umbil Quran. Dan itu ala Nabi dijawab Al-Fatihah. Nah, sing kula niat kula sampai nonton mriki bahwa kemudian ini eling-eling tenan ya. Gairah baca Fatihah atau semangat baca Fatihah itu hilang saat lafaz-lafaz yang menjadi pakem ya. Lafaz-lafaz yang menjadi pakem niku pun menjadi rutinitas. Ya, lafaz-lafaz yang jadi pakem menjadi rutinitas. Agama atau apa saja itu kehilangan roh ketika hanya menjadi rutinitas. Makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi. Lewat bahwa itu menjadi mental, harus menjadi karakter, menjadi mukhul jasad, menjadi insijam bil qalbi, menyatu dengan roh. Misalnya yang kalau ainul yakin, hakul yakin bahwa kalau benar, dan ini harus disyariatkan. Ya. Kalau nu berkali-kali diinginkan bapak untuk ijazah kanging dia hamid, kanging guru-guru ini, kan sering mau Fatihah 100 kali. Itu dari segi rutinitas atau dari segi jumlah. Tapi sebetulnya lebih dari itu, ya. Jadi kalau terangkan ya. Kita atas nama sebagai ulama, atas nama sebagai tiang senyekseni perubahan di zaman. Niku kemudian Fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat modern, misalnya demokrasi, misalnya kesejahteraan, misalnya apa. Sebab niku lewat ngaji niki kalau baleni malih. Kenapa Fatihah menjadi umul kitab dan kenapa pula diulang-ulang saat napa to? Intinya nek Kanjeng Nabi nek hadis kursi apa dawuh qasam tu salat baini wa baina abdi nisfain sebagai riwayat isman. Nisfun li wa nisfun lil abdi. Fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala hamidani rabbi. Sampai malik yaumiddin. Ketika ia kana budu wa ia kana stain, Allah ngendikan wahadani abdi atau zakaroni abdi. Ketika mulai ihdinas siratal mustaqim, Allah ngendikan ini hadali abdi, wali abdi masalah. Ini data hambaku dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang ia minta. Okay. Perlu kalau aturakan tentang mriki bahwa ya kalau bolak-balik matur ya. Ketika kita maca misalnya alhamdulillahirabbil alamin, bahwa segala puji, segala nikmat, segala keagungan, segala yang ada di bumi ini hanya milik Allah Rabbil Alamin. Itu satu kata pakem dalam Islam. Satu kata pakem dalam Islam. Bahwa segala puji, segala kebaikan, segala yang baik itu milik Allah. Kenapa ini dikatakan pakem? Di era jahiliyah tentu orang mengkaitkan nikmat itu karena berhala, karena latar usia. Di era modern orang mengkaitkan nikmat karena uang, karena fasilitas. Di era yang semu kayak ini orang nikmat nunggu kalau jabat, kalau punya uang, kalau punya pengaruh. Sehingga saat orang bisa memusnahkan itu semua, ya, menghilangkan itu semua, dan meyakini bahwa semua nikmat itu karena Allah. Semua kebaikan juga karena Allah. Maka ini menjadi paham dalam Islam. Alhamdulillah, bahwa yang sudah dapat puji hanya Allah, yang dapat pujian hanya Allah.
Sebab itu Allah benar-benar tersanjung sampai ngendikan fa idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Hamidah muji ini sapa napa? Abdi. Nah, kata pakem dalam alhamdulillah ini benar-benar pakem. Satu kata yang luar biasa, satu pakem. Karena alhamdulillah ini harusnya bisa menghilangkan kesyirikan, kegembiraan di luar karena Allah. Dia memantapkan tauhid, memantapkan segala yang menuju tauhid dan menghilangkan yang berbau syirik. Ini penting kalau aturakan. Sehingga roh bahwa alhamdulillah sebagai ruhul Islam itu kelihatan sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala hamidani abdi. Hambaku benar-benar muji saya. Nah, kenapa muji dimulai dengan alhamdulillah? Kalau bolak-balik matur bahwa segala perilaku hamba atau mental seorang hamba itu harusnya menuju Allah itu arahnya menyanjung. Ya, mulanya alhamdulillah betul nanti istighfar. Kalau termasuk ulama sing istighfar atau pelo. Dia tahu ya sering tapi tidak sesering membaca alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Quran dan itu harus menjadi pakem. Ini menjadi apa? Pakem. Bukan hamidullah tapi alhamdulillah amun salah paham. Kalau bolak-balik matur. Dalam ilmu tasawuf maupun ilmu balaghah. Cara ilmu balaghah niku nak muni hamidullah niku bahasane insa. Nggih, bahasane napa? Insa. Hamid itu muji ingsun Allah ing Allah. Iku cara balaghah, cara tasawuf. Kowe iku sapa kok nganti muji Allah? Wong muji tenan muji nganti sepi kok. Dikali Mustafa muni aku berhormat mek Gusti Allah. Hormate Mustafa paling sira, paling Yusuf. Aduh raja dikeno. Enggak bisa. Mau hormat nganti napa? Sepi. Sebab itu di Quran itu tidak ada kata alhamdulillah yang diisnadkan lil mutakallim. Semua Quran, semua hadis itu Nabi tidak pernah mentradisikan misalnya orang sabbahtu atau hamidu. Tapi semuanya dengan bentuk pakem. Itu kalam khobar. Kalam sudah menjadi kalam khobariyah. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Kenapa demikian? Karena kalau hamid tu wah, saya muji Allah. Mau muji tenar, muji nganti. Jadi kalau dalam rasa balaghah itu misalnya zaman muni, Sultan adalah orang agung. Dengan mengatakan saya menghormati Sultan. Itu beda sekali. Kalau saya menghormati Sultan, artinya saya pribadi menghormati Sultan, gue wong dia. Atau gue menghormati Sultan, orang menghormati nganti sepi. Beda kalau dipakemkan. Dipakemkan gini, Sultan adalah manusia agung. Itu semua orang yang menyalahkan Sultan itu salah. Kalau buatan Republikan, buatan Sultan ini maksud kalau ini bahasa. Apa contohnya di SBY itu kalah. Prabowo. Kalau balik ini bersama ngerti. Saya di sini dalam promosi. Kenapa Fatihah benar-benar begitu terhormat? Begitu hebat di mata Allah. Bersama ngerti asal usulnya. Kalau jadi rutinitas itu kita akan kehilangan apa? Gairah, kehilangan apa? Roh. Kalau balik ini. Kalau mau kan mengatur, Fatihah itu semuanya pakai kata pakem, kata dasar. Secara konstitusi ini kaitannya undang-undang apa? Dasar. Faiza qala al-abdu ini hadis suci. Alhamdulillah qala hamidani abdi. Hambaku muji. Pengiran tersanjung sekali. Nah, saat ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu lughat, ilmu lughat kata segala. Itu kenapa tidak hamid tuh? Saya muji Allah. Karena umpama muji nganti sepi. Yang misalnya aku di duit tak juta. Terus aku muji pengiran. Berarti pengiran tarifnya mau apa? Tak juga. Nah, jadi caleg DPR Bantul berarti pengiran tarifnya mau terima apa? Aku mau muji. Tapi beda kalau dipakemkan. Kalau dipakemkan itu tadi, misalnya teman mengatakan Sultan adalah manusia agung. Itu siapa saja menghina kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Itu tidak ada di kata-kata manusia muslim meyakini Allah disembah. Tapi tidak ada kata-kata manusia muslim atau manusia mukmin meyakini Allah disembah. Tapi dipakemkan Allah
Memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya Gus Nane? Dan wiridan untuk mandi rai jai. Mergo wiridan model iki Gus Nane iku si ono anania ya, ini sekolah kula. Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana, makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Nggih. Karena kita muni saya, umum tenan kuwi hormat itu nganti sepi. Iya. Wes ngono cek umat-umatan. Lagi di duwe, lagi di rezeki muni hamidullah, dalan lagi radio napa? Rezeki. Sehingga alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah. Begitu seterusnya, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Semuanya pakai kata pakem. Bahwa ini Pancasila, konstitusi negara. Bahwa ini presiden orang agung, misalnya. Ini ulama orang agung. Itu lebih pakem ketimbang sampai mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian sebatas makna sih. Jadi yang dimaksud wa maqo daruwa hakon apa? Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran apa? Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya alhamdulillah subhanallah. Sama nanti itu ngertas hadis. Tadi Nabi Hamidullah atau sabah itu bukan semuanya pakai redaksi pakem. Ya, pakai redaksi no? Pakem. Lah sing ora redaksi pakem iku namun lafaz-lafaz istighfar, memang kaitannya dengan makhluk. Muni astagfirullah, kula nyuwun sepura Gusti. Muni nyuwun sepura mesti kepentingane hazun nabi sepura nang swarga nang kelon bisa dari itu mesti begitu. Paham ya? Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ono bakas istighfar. Quran sing pakem nang pinten sekitar itu. Iku termasuk Fatihah. Nggih, ayat kursi. Itu yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan makhluk. Surat apa ya? Kau nak bakat manusia belas. Sebab niku kalau bolak-balik cerita, kata cerita tentang dunia tasawuf dan hadis-hadis. Wonten tiyang mlebu neraka. Wis entek ngamek dene ora tau apik mlebu neraka. Ning neraka men wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan. Dan dia nikmati wiridan itu. Bisa malaikat kan pusing. Ini orang di neraka tetap muji Tuhan. Ya santai mawon ya neraka muji wiridan. Terus pangeran malaikat, kowe tahu roh kau lagu dengan rasa dimuji itu. Ya ngerti Gusti, kok iki dianggap. Angin rasa kok muji terus. Terus akhirnya tak kok ibu pengira. Tapi salah bener rasa dimuji. Kulo nopo hubungane neraka mbek kula. Hubungane kula bijinan dimuji. Kalau neraka dia betul dan nenten apa? Kalau lah perasaan ngoten, saya sebagai orang alim perasaan gua. Umpama malaikat Jibril ngadani aku, hak aku min ahli nar, betul nenten mengaruh. Apa kalau misalnya sudah begitu, saya tidak boleh muji Tuhan, saya tidak boleh nyembah Tuhan? Nyembah Tuhan itu hukum pakem. Hukum apa? Pakem. Tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa? Seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Saya dapat jadi apa enggak? Saya kalau waras mengatakan 2 tambah 2 apa? 4. Paham ya? Sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu. Allah as-somad, Allah al-haq. Saya dapat surga apa enggak? Ya harus tetap begitu. Akhirnya pengiran takok, lha kowe amen nyembah aku amen muji aku piye? Mungkin nang neraka. Oh, malah diterangno pengiran, lha apa hubungane mesti kula nang neraka mek muji. Maksudnya ada hubungan. Nah, jenenge kawula ya muji napa? Gusti Allah. Ini pentingnya alhamdulillah. Dengan kata pakem, yaitu bahwa cara bahasa balaghah jadi kalam kobar, kalam sudah dipakemkan, enggak bisa rubah, harus alhamdulillah. Itu hamidani. Terus sampai dengan segala keputusan, kepakeman, alhamdulillah. Akhirnya orang ada isek. Nah ketika isek ini, rindu ini ke makam fudur. Ke makam apa? Fudur. Nah makam fudur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya karena fudur. Wah iya. Kulo namun nyembah jenengan, namun tulung jenengan. Mari perkara, wis kakak kawula mari perkara. Nyuwun tulung. Wong terus nakiri dhewe-dhewe. Nyuwun tulung ngadepi mertua, ngadepi ibu. Nyuwun tulung dadi caleg, dadi DPR, nyuwun tulung duwe pengaruh gitu. Agar nyuwun tulung bakat manusa mesti bu. Ora ada Fatihah dibari Maliki Yaumiddin. Orga nyuwun tulung mesti napa? Bulan.
Oleh nafsi wong sepi. Sebab itu diterangno ihdinas siratal mustaqim. Bahwa nyuwun turun itu sangat erat kaitannya dengan hidayah. Siratal mustaqim itu apa? Quran narifi namung alladzina an'amta alaihim. Pokoknya dalane tiyang sing jenengan paringi nikmat. Itu kan gak jelas kriterianya. Dalane tiyang sing jenengan paringi apa? Nikmatnya Allah itu nomor satu yang jelas itu iman, sama ridho, sama qadar. Ini gue lengi. Lalu kalau ini bolak-balik matur, kalau sering memiliki Ahad, Senin, Jumat. Jumat itu kalau mulang sarang jam 8 ngantos jam 11 karena gantikan 2 minggu ke depan kalau mboten mulang. Kalau kok bolak-balik matur, kalau berkali-kali melepas tonggo-tonggo haji, kalau ngomong haji itu hebat karena ibadah. Sehingga ibadah yang lain juga hebat. Misalnya kita fakir, ibadahnya sabar. Kita kaya, ibadahnya zakat. Kita alim, ibadahnya mulang. Dan kata sekolah ini misalnya ditekdir yang buat haji, ya biasa mawon. Saya lebih bangga saat ngajar. Karena saya ulama, saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau mulang. Soal saya secara materi mungkin ditekdir mampu haji, ya saya wajib haji. Karena saya secara materi ditekdir mampu haji. Tapi itu kan kaitannya malia. Karena kuat haji, wajib haji. Tapi kebanggaan kita sebagai ulama, kebanggaan kita karena ngajar. Perasaan kula niku umpama kula ra kaji, ambek kaji mulya kula. Karena apa? Kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Selagi kita masih ta'allama al-Qur'an wa 'allama, ya kita menjadi khairukum. Saya sudah yakin. Dan kita harus yakin, saya sangat yakin. Paham ya? Jadi kita harus yakin. Sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa ya? Bentuk yang digedaki Allah. Dalane tiyang sing jenengan paringi. Jangan tafsirkan. Ya, tapi kemudian orang selalu banyak kepentingan. Senang duit, nikmat jadi duit. Senang jabat, jadi nikmat jadi jabatan. Senang wedoan, nikmat jadi bojo ayu akeh. Paham ya? Senang pengaruh, nikmat jadi ono sing nyucupi, ono sing gilo, senang omongan titik-titik, mau enggak, nggih, macam-macam. Terus diterusakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wah, pantangane wong takwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan. Pantangane wong takwa mesti tok, jangan sampai punya sikap sing Allah tidak. Lah yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan, yaitu tidak bisa syukur. Ya rungono tenan. Mau kowe kaji ping 100 ya, opo ae anggere ra iso syukur ora ngrampu swarga. Paham ya? Jadi karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis se-ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong zina hadisnya ringan. Wong mateni wong hadisnya ringan. Tapi kalau orang tidak syukur, malam yaskur na'ma'i, walam yaskir ala bala'i, falyatu proban siwali, wal yakhruj min tahti ardi wa sama. Sing ra syukur be nikmatku. Ora usah anggap aku pengen. Ora golek pangeran liya, ku entek entek kon golek pangeran. Kok sama berbumiku. Terus kok tiga ruhin barang ditampung iki ora oleh. Ancaman pada zina, ndak ekstrem itu. Paling banter ancaman wong zina mlebu neraka. Iku ning Quran jane istisna ilaman ta'abah. Walladzina yad'una ma'a ilahan akhar wa la yaquluna nafsal lati harrama Allah illa bil haqqi wa la yasmi. Sampai wa ma'al dari kaya kok asaman terus itu ayatu dimaran terus sampai isi ora ilaman. Dosane zina mateni wong. Iku iki ana istisna ilaman. Tapi kalau dosane ra syukur ndak ada ilaman tak. Pokoke hukumnya pengenan baku. Waling kafar tu mina agasina kok. Rasa itu orang istisna ekbel, orang ilaman tak apa, orang. Bang, jenenge disyukur di mertua ngono. Alhamdulillah. Wes patok. Soalnya kerasa sudah kok. Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Karena semua di Quran gitu. Lain sakartum la azidan aku. Walau kafartum min adzabil asad sudah tidak ada istisna ilah tidak ada. Habis di situ. Falyatu problem apa? Lho kula nu saking kepingin ngelatih syukur. Sampai tani kula latih. Kula nu sering urip piyambak. Sampai kula jare wong akeh di omah niki. Iku tetep sering teng kos-kosan dhewe.
Kalau sering lunga piyambak. Saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hujat. Jangan-jangan saya syukur karena dididik santri, disalami dan belajar dihormati. Saya melatih diri. Mau aku berdewa ini saya syukur enggak. Kadang yang jalan dipisoi, wong-wong salah paham dipisoi. Kita harus melatih diri. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berarti hari itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab. Misalnya syukur nanti duit, syukur nanti untuk prestasi. Itu harus kita latih. Kalau enggak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Bukan berpengiran, syukur bersyarat. Syukur apa? Bersyarat. Bangunan politik tapi, bangunan kontrak politik tapi. Koalisi ini bersyarat setelah pemilu legislatif. Bukan berpengiran harus pakem. Meraulah no bersyarat. Jika sekolah saat ini, kalau kandani. Anak kulo titik kelas IGSD kulo latih. Kalau bapak nanti tidak jadi seorang nggak senang bapak semua itu nggak apa-apa kan nggak apa-apa harus dilatih. Anak saya begitu. Bukan apa-apa, bukan karena kita gedeng orang tidak harus dilatih. Hubungan dengan Tuhan harus final. Allah harus termasuk final dimulai detik ini juga. Final dimulai detik ini. Jangan katakan hubungan Tuhan itu nunggu kita di surga nyaman, kalau di neraka sengsara itu tidak. Sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman, dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat suhdunya, juga sekarang juga kita sengsara, tidak usah nunggu kita nanti di neraka. Loh enggak? Kalau merasa di surga, kita niki pas mulang, pas senang pengiran. Bukan apa-apa, memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik, bukan nanti-nanti. Makanya ketika ada yang sikam, monten lau asyraka laka nuru basirati la ra'ait al akhirata aqraba ilaika min antar tahalik min antar tatila ilai. Lau asyraka laka nurul basira, andaikan mata hati kamu terbuka, kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. La ra'ait al akhirata aqraba ilaika min antar tahila apa? Lau po akhirat beparan. Saiki lah itu. Terus akhirat. Terus diterangno be satu hikam. Inti daripada swarga itu kan simbol ridho Allah. Inti dari neraka simbol sukses. Apa kowe saiki kuat napa sukses? Apa kowe saiki gak kuat misalnya nampa ridho? Umpama kowe wis yakin sing paling penting ridho Allah, sing paling gak menghindari sukses. Ora usah ngenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridho Allah. Juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena apa ngenteni sok? Dan itu saya nikmati betul. Kalau tiap detik itu hubungan pulau dengan termasuk hubungan saat pulau jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan. Paling banter misalnya kayak Madun dan Gus Baya ini Serawali, saya kena Dinut, misalnya Mustafa. Iya, kok ngalim kok ngono. Karena aku nganggep ngane marka impor kayak ini. Kok nggak penting-penting itu. Berarti aku turun derajat. Songkong nganggep Madun mesti makhluk pengiran tenan. Kita pusat sana kayak pengiran, omongannya pen. Wah, lah kok pintu? Sing biasa ra penting ben tetep ora penting. Paham ya? Kulo niku ulama paling biasa-biasa mawon. Masalah tauhid kulo pakem. Ane biar kulo mbok iki nan wiridan sewu SPD kulo salah klasmen. Oh, dene kakek kulo, lak wiridan pengen dukun kulo. Mulai ngaji ini kemarin ini jadi kulo niku buak, Pak. Nek wiridan kulo niku buak. Langsung ya la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem, dengan atau tanpa kita, ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirabbil alamin, fa idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Nah, kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi yang saya terangkan tadi, itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat, bahkan sejajar dengan Allah. Nanti ketika Imam Ghazali, orang no ulama kecuali wali. Ulama orang wali, serapati ulama. Mergo kesaksiane ulama disejajarno kesaksiane malaikat, bahkan kesaksiane pangeran. Iki sing disebut ning ayat syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi.
Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas-pas. Ini alhamdulillah yang tadi mertuanya apa. Lalu pangeran kok bisa di mertuanya. Oh, alhamdulillah hukum pakem. Mereka buat kontrak kompensasi apapun. Paham ya? Senengnya ngenteni ana sing hormat, susah ana sing leceh. Salah apa kowe dadi wong Islam iki nganggep manusa kan. Lah salah apa kowe maten yen pangeran ngomong wong apik ya. Soal sakit itu wong banyak pangeran ngomong sakit. Dan itu yang hadir setiap detik di hatinya Nabi. Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial, cara ngendikan mangka ayyuhu billahi wal yawmil akhir falikrim jaruh falikrim doi. Semua kebaikan pada manusia, pada makhluk itu karena kontraknya ayyuhu billahi wal yawmil. Tapi kalau kita kena hijab, kontrak kita ya karena sosial. Apa itu kontrak hijab? Bermaksud umum sendiri. Wih, PKI, namun ngeten ini kontrak jenis sosial. Iya. Itu komunis ini. Karena kontraknya hanya selalu dengan kalau kita mau sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Makanya ini bilai wali. Gue juga loh, aku mulang gue orang orang lebih mantu nih kiai, mereka perintah pengiran. Untuk kontrak saya dengan Allah masih uang alim, gue tidak kok mulang. Itu bedanya Nabi. Mulai mulai berbalik. Aku lama sih roh Nabi Muhammad itu Nabi. Nabi anut-anutan. Ketoro nabinya kalau gitu. Bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi ngendikan mangkan ayyuminu billahi wal yawmil akhir. Falikrim syarahu. Falikrim doi. Falyakul khairan awliyat. Semua hukum sosial, entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang benar. Kontraknya itu karena kita ayyuminu billahi wal yawmil akhir. Bukan karena imbalan hukum. Tapi bahasa ini mulai tergeser karena orang mukmin sudah anut LSM. Hormat ke wong binti hur. Tebar pesona biar punya daya tarik mewahirkan obat. Itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari sekarang dengan kesaksian malaikat, bahkan kesaksiannya disebut apa? Syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisth. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti, mulai sekarang. Itu yang disebut nurul basirah. Selaro'ai tal-akhirata akroba ilaika min antar tatilan apa? Ilaika. Akhirat parani barang loh. Sekarang juga dimulai. Orang usah bayang loh. Wah, itu makom dulu, gak dulu. Ramanya gak bisa kudune ngono. Nanti dari Nabi at-taqwa harunya. Wa yusiru ila sodri salah satu mahal. Ya at-taqwa apa? Nah, at-taqwa harunya dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita. Tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, itu awal dari kebencanaan, kesirikan. Kalau senangnya ngenteni di duwe, senangnya ngenteni di sopo orang, ngenteni bujone ramah, ngenteni repot. Itu gampang judes, senangnya ngenteni ramah, telan gue. Pak be, anak lo kesel. Senang ngenteni santri lo, ya lo santri udah keserang. Umat hati ini jembar, hormat dia ini orang yang janggal. Tapi itu politiknya wes gerem. Gue harus biasa. Oh, apa senangnya kok repot, kakek sama. Nah, betapa jeleknya kita. Hubungan dengan Allah kok ibadah bersaat. Jadi pengeran bagi partai politik. Ibadahnya kontrain apa bersaat. Jadi saling menguntungkan ya Allah. Jadi kadang-kadang kalau makanya lewat ngaji ini, Pak Doni ini menggaya wiridan, kalau pimpin ya. Kalau pimpin mata Fatihah yang satu itu buat pelatihan ya, bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian paham. Pakem itu jadi undang-undang. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Milik Allah ini itu latih. Umpama kowe ngamal di orang ngrasa berjasa, mergo kowe yakin segala puji milik Allah. Umpama kowe dijasani wong yo ora terus ngrasa utang jasa teman-teman mergo kabeh nikmat yo contoh. Ini penting kula.
Mergo manusa iku ning donya malah ibun dolanan. Dolanan koyo dakon, ning donya koyo dakon. Kula sebagai manusa nek dikek dhuwit yang nggih perasaan. Misale wong kula lesu dikek imangan wong nggih perasaan. Tapi saiki-saisane wong ngekek imangan mergo sing dikek. Rupa-rupane nasi, sing nasi ya Allah. Lah bu ekstrim no wong nganti iso ngekek sego mergo iso mlaku ning bumi ini Allah. Tetap perangkat terbesar adalah jasane Allah. Paling banter jasane manusa iku mung minjah koyo dakon. Iki sego ning kene, dipindah ning kene. Sego sing asline ning omahe dene, dipindah ning kene. Apa ya dakon? Tapi sing duwe sego kan tetep pengiran. Dene iso liwat ning bumi iki bumine pengiran. Bahkan dene dhewe Loh kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sadure ini? Iku jeneng hijab paham tuh. Lu ndelok, lho menteri ini lho. Kenal menteri. Jadi bukan antar. Artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah. Paham ya, spontannya lihat. Meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam yasurin, lam yasuril, itu hanya aturan syariat. Kasus mangkana itu bilang walaupun kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati. Memang syariatnya Allah mangkana itu bilang walaupun akhir paling kerja sama kita matur nuwun mbek menteri saja. Iku mergo Allah mutus matur. Umum orang mutus ora gunane kabeh biasane menteri-menteri. Kok ini berjasa piye mesti gak ana wae wong. Sekarang ketika anda kan wae pengiran tuh. Piro-piro raja di dewasa. Selonang-selonang tidak ada. Piro-piro pengiran raja ke berapa? Enggak. Lalu kalau balik matur, ibadah paling gampang kok ikhlas. Kuwi dibodohi nek iki dari ikhlas wae. Ibadah paling gampang apa? Lha umpama ora ana ikhlas loro wani nyai. Kulo ora ndonga mbek pengiran Gusti, jadi aku pinter masjid no ikhlas. Umpama ora ana ikhlas loro wani nyai iki. Kemarin nyai gampang, berkonon apa? Itu ada paling gampang loh, Eva. Kulo misalnya kepengen berjasa sampai santri. Jadi aku duit, gak ada pondok, kudu mulang, gak ada Eva. Dukung ikhlas. Kabel nikmat angin jenengan sebagai nikmat kan gampang. Apa terang jenengan malah lu gampang. Jadi repot, tak pikir kulo malah repot. Misalnya kalau kepengen suwargo, tidak ada ngajar proposal barang itu suwargo. Tidak ada repot. Menisan kalau nyembah jenengan, kalau jenengan malah enak. Malah nyaman kalau. Tidak ada ibadah suwargo barang, tidak ada repot. Kalau ini jari singarang hikam. Nak ngenyek wong raifat itu contohnya gampang. Kaifatat tubuh iwadun ala amalin huwa muftihi ilaika. Am kaifatat tubul adroliman huwa muftihi ilaika. Menurut keyakinan seorang mukmin, segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah, karena pemberian Allah. Kowe entuk hidayah karena Allah, iso mulang karena Allah. Lho bareng wis ngekeki hadiah kok malah bojani opo, kowe edan waras tawa. Paham. Iku padha karo misale madun akeh dhuwit sak miliar, dene tak kon dagang. Bareng wis dagang hadiah kula. Mergo dagang itu Misal dagang tak kayak duit, bareng dia dagangnya aku malah jauh. Gento apa gento? PKI. Jadi ikhlas itu gampang. Kayak pasat lubu ala amalin dua musi. Bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah ijolan? Nenggone amal sing Allah ngadiano ning kuwe. Allah posisinya kan ngekei hadiah, memberikan. Baru wis ngekei malah ditul. Apa-apaan. Kowe iso hafal Quran ya dikersakno pengiran, kowe iso mangan ya dikersakno. Kowe iso ibadah ya kersane. Bareng Allah ngersakno ngono, saiki wis gawe yo yo waras ta. Sebab itu kita dilatih dalam doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Tidak ada sekutu sama sekali. Termasuk sekutu dengan diri kita tidak ada. Semua amal adalah karena Allah. Nanti dari Singarang Hikam, itu sirinya kenapa tidak muni amil tulillah. Semua wiridan la haula wala quwata illa. Kenapa tidak ada kata tu? Karena kalau ada tu itu kesannya kan amil tulillah. Misalnya Allah di atas. Amil tulillah berarti kan amil tu. Gusti kula ngamal. Lah ngamal kula itu tak kena jenengan. Berarti kan ada saya, ada Allah. Sebab itu enggak ada ajaran dalam Islam begitu.
Langsung la haula wala quwata illa billah soal. Udah ada bakat amil tuh, udah ada. Pokoknya pulau-pulau silakan. Malah ada orang wiridan kok. Nah, udah ada. Langsung la haula wala quwata illa billah. Karena kalau ada tuh, amil tuh misalnya, kan ada tuh, berarti gue itu posisi dua ngamal, rival. Paham ya? Terus ada Allah nih, gini gue dia ya malam. Kok kondang bisa nge-dia dia pengiran. Karena kesaksianmu itu ngono sing disebut syahida wa anna la ilaha illa huwa wal malaikatu nabu wa ulul mesti kok imam bil itu mesti adil. Kesaksian paling adil engko jujur. Kowe nyekseni nak awak ngamal mesti adil, mergo haduna. Kowe wis opo kok nyekseni awak iso ngamal. Tapi nek nyekseni Allah sing ngersakno mesti kok imam mesti adil mesti bener. Mergo fa inna la haula wala quwata illa billah. Mulane kan Nabi nak muji la haula tak ngame. La haula wala quwata illa billah kanjun min kunusi as. Gudange arah. Ora timo gudange ngamal, gudange nopo? La haula wala quwata illa billah kanjun min kunusi. Tapi ngono kan roh nak diterang. Guna bahasa Indonesia yang ngurus ini. Mulane kan Nabi begitu muji sampai nopo? La haula wala quwata illa billah kanjun min kunusi apa? Kita sekolah ini ngaji ini buatin kulo niati nopo-nopo, kulo niati boleh kulo dengan sekanten nganggo kulo tetap ahlul Quran itu lebih mudah. Karena saya sebagai ulama tugas spesial saya yang ngajar. Khairukum man ta'allamul Quran apa? Nah kaji itu tugas yang suka. Umroh itu tugas yang nopo. Jadi artinya ini loh. Nah aku apa sebenarnya kelar kaji kelar umroh gue status sebagai yang suka. Mereka tidak kelar. Tapi nak ambil status sebagai ulama enak pas mulai. Paham ya? Jadi kira-kira jadi ulama yang suka keren gitu. Keren derajat sebagai apa? Paham ya? Kita harus yakin itu. Khairukum apa? Man ta'allama al-Qur'an apa? Jadi kita berdoa kalian Quran menggeni pada diri kalau mau surat Quran itu karena kita Quran mau coba sing buatan ge mau Fatihah. Jadi itu mungkin kalau mungkin Fatihah pun satu sih. Tapi jadi wow, latih terus. Bahwa saat sampai misalnya sama naruh artinya, pokoknya pas muni alhamdulillah itu musnahkan semua kesirikan, musnahkan semua takluk kita pada selain Allah, musnahkan semua. Termasuk rasa syukur, rasa nyaman dalam hidup, musnahkan semua. Bahwa tetap alhamdulillah. Surat Tuhan itu surat 16. 16, ngendikan ulama-ulama. Masuk tentang riwayat-riwayat. Ada dua surat yang paling sering dibaca teng Arab. Jadi itu surat Yasin kalian surat apa? Tuhan. Tapi nanti surat Al-Hasiyah, populer ya. Tapi dalam surat Yasin itu ngomong ini. Populer apa? Pulau populer gue beda rumah mati. Suatu kali model larang nih. Model apa? Model larang. Orang beda amal loh. Untuk jadi kita tapi gue beda apa? Mati. Ya, kok tidak bener ya. Akhirnya bosan apa? Bukan gitu, 16 yang pagi ini. Al-Fatihah.